Jumlah pasien COVID-19 yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri di daerah istimewa Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Dalam rentan waktu hampir 1 bulan, tepatnya di bulan Juli ini tercatat ada 639 pasien isoman yang meninggal setelah terpapar COVID-19. Fenomena ini terjadi di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang terus terjadi di wilayah ini. Kabar selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis kami dari Tribun Yogyakarta, Yuwantoro Windu Aji. Halo, Toro. Halo Dea. Ya, Toro bisa Anda jelaskan sebenarnya apa penyebab tingginya angka kematian pada pasien isolasi mandiri di wilayah daerah istimewa Yogyakarta? Baik, jadi tingginya angka kematian pada pasien yang menjalani isoman menurut Wakil Komandan Posko Dukungan Operasi Satgas COVID-19 DIY Indrayanto, Mm-mm. ini dikarenakan karena masyarakat masih banyak yang memilih untuk menjalani isolasi di rumah ketimbang datang ke shelter. Karena ketika ada pasien bergejala menjalani isoman di rumah dan kondisinya memburuk, mereka lantas tidak terpantau oleh petugas medis. Sehingga banyak kemudian pasien itu datang ke rumah sakit ketika kondisinya terlanjur memburuk dan akhirnya tidak tertolong. Ini juga menjadi permasalahan, terlebih kondisi keterisian di 27 rumah sakit rujukan di DIY masih tergolong penuh sehingga pasien itu harus mengantri untuk mendapatkan perawatan. Dengan Iya, demikian harapannya pasien COVID-19 yang merasa dirinya bergejala sebaiknya bisa langsung datang ke shelter untuk dapat penanganan lebih lanjut. Demikian Dea. iya. Lalu bagaimana dengan kondisi ketersediaan shelter isolasi di DIY? Baik, untuk kondisi ketersediaan shelter sendiri di ini masih tergolong lowong. Dari sekitar 55 shelter yang disiapkan pemerintah, yaitu kapasitasnya 2.400 orang dan saat ini telah tergunakan sekitar 1.100 orang. Sehingga masih tersisa cukup banyak, yakni sebanyak 1.300 orang. Inilah yang sedang didorong oleh pemerintah daerah setempat untuk mendorong pasien yang menjalani isoman untuk segera dapat memanfaatkan shelter yang tersedia. Karena untuk memanfaatkan fasilitas ini sama sekali tidak dipungut biaya dan pasien juga mendapatkan bantuan obat-obatan dan permakanan. Demikian dia. Iya. Lalu apakah sudah ada upaya yang ditempuh pemerintah untuk menekan angka kematian pada pasien isoman di DIY, Toro? Ya, berdasarkan wawancara dengan posko dukungan, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan mengencarkan upaya edukasi dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan shelter karantina yang disiapkan. Selain itu, petugas kesehatan seharusnya juga bisa lebih mendorong kepada warga yang menjalani pemeriksaan dan ternyata hasilnya positif, sebaiknya bisa langsung diarahkan untuk menjalani isolasi di shelter. Selain itu, perlu dipastikan juga rumah yang ingin menjalani isoman itu benar-benar memenuhi persyaratan untuk dijadikan tempat karantina. Misalnya kamar mandi itu tidak boleh dipakai bergantian antara pasien positif dengan penghuni rumah lain. Karena pelaksanaan isoman yang tidak sesuai prosedur dengan mematuhi persyaratan ini justru dapat memperparah penularan COVID-19 karena pasien berpotensi menulari virusnya ke penghuni rumah lainnya. Selain itu, saat ini Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X juga telah berupaya untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari 100 orang berupa dokter dan nakes yang nantinya ditugasi untuk mengawasi pasien COVID-19 yang menjalani isoman. Iya. Demikian. Ya baik Toro. Lalu untuk selanjutnya bisa Anda informasikan terkait perkembangan kasus terkonfirmasi COVID-19 di DIY? Untuk tren penularan hari ini, menurut laporan gugus tugas DIY, dilaporkan penambahan sebanyak 2.282 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi saat ini totalnya menjadi 112.459 kasus. Sedangkan untuk angka kematian secara umum juga masih mengalami lonjakan di mana dilaporkan ada 67 kasus meninggal, sehingga total kasus meninggal di daerah ini totalnya menjadi 3.174 kasus.
Ya, baik terima kasih rekan jurnalis Tribun Jogja, Yuwantoro Widoaji untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita. Pamit dan terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.